Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karwina dan teman saya Anayatun Nabila. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Jarimah Pencurian atau Sarikah dan Perampokan atau Hirabah. Yang pertama, pengertian jarimah sarikah. Sarikah adalah bentuk masdar dari kata saraka yasriku sarakon. Menurut bahasa adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Adapun menurut istilah adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan atau syubhat di dalamnya dan dilakukan sembunyi-sembunyi. 2. Unsur jarimah pencurian. A. Mengambil harta secara diam-diam. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya. B. Barang yang dicuri berupa harta. 1. Barang bergerak, karena pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri. 2. Berharga. Maksudnya adalah bahwa barang tersebut berharga bagi pemiliknya, bukan dalam pandangan pencurinya. 3. Memiliki tempat penyimpanan yang layak. 4. Sampai nisab. C. Harta yang dicuri itu milik orang lain. Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain, dan yang dimaksud dengan waktu pencurian memindahkan harta dari tempat penyimpanannya. D. Ada itikat tidak baik. Adanya itikat tidak baik seorang pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah haram, dan dengan perbuatannya itu ia bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. 3. Syarat jarimah pencurian. A. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. B. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. C. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku. D. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan. E. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. 4. Sanksi jarimah pencurian. A. Menurut mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat pada pencurian pertama yang dipotong adalah tangan kanan. Pada pencurian kedua yang dipotong adalah kaki kiri. Pada pencurian yang ketiga yang dipotong adalah tangan kiri. Pada pencurian keempat yang dipotong adalah tangan kanan. B. Atta berpendapat bahwa pencurian yang pertama dipotong tangannya dan mencuri yang kedua kalinya dihukum ta'zir. C. Mazhab Zahiri berpendapat bahwa pada pencurian pertama dipotong tangan kanannya, pada pencurian kedua dipotong tangan kirinya, pada pencurian ketiga dikenai hukum ta'zir. D. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pada pencurian pertama dipotong tangan kanannya, pada pencurian kedua dipotong kaki kirinya, pencurian ketiga dipenjara sampai taubat. 5. Cara pembuktian dan pelaksanaan hukum jarimah pencurian. A. Dengan sanksi. Sanksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. D. Dengan pengakuan. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. C. Dengan sumpah. Di kalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. 6. Pengertian jarimah hirabah. Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan perampokan. Di antaranya, 1. Menurut Imam Syafi'i adalah mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti yang dilakukan dengan sengaja di tempat yang jauh dari pertolongan. 2. Menurut Imam Maliki adalah mengambil harta dengan cara penipuan baik menggunakan kekuatan maupun tidak.
3. Menurut Imam Hanafi adalah perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan. 7. Unsur jarimah perampokan. Unsur jarimah perampokan adalah keluar untuk mengambil harta, dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. 8. Syarat perampokan. Adapun syarat harta yang diambil dalam perampokan adalah sama dengan syarat harta yang diambil dalam pencurian. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak membedakan antara perampokan di tempat yang ramai dengan perampokan di tempat yang sunyi. Hanya Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa perampokan itu terjadi di tempat yang sulit bagi korban untuk minta tolong. 9. Sanksi perampokan. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berbeda sanksi perampokan berdasarkan perbuatannya. Bila ia hanya mengintimidasi tanpa mengambil harta dengan kekerasan, namun tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kakinya secara silang. B. Sanksi kedua bagi perampok adalah dipotong tangan dan kakinya antara bersilang, yaitu tangan kanan dan kaki kiri. C. Sanksi ketiga dihukum mati. D. Sanksi keempat yaitu dihukum mati lalu disalib. 10. Cara pembuktian dan pelaksanaan hukuman. Dengan sanksi. Sanksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana perampokan sama halnya dengan jumlah sanksi pada jarimah sariqah, yaitu minimal 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. B. Dengan pengakuan. Pengakuan seorang perampok merupakan salah satu alat pembuktian untuk tindak pidana perampokan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.